Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf saya belum mandi ya. Oke, jadi begini teman-teman, mengapa penderita hemorrhagic jerk itu disarankan untuk mengurangi konsumsi gula? Jadi kemarin saya melihat beberapa cuplikan ya. Kemarin saya melihat cuplikan dari Dr. Emma Super itu. Ya, ada lagi cuplikan-cuplikan lain yang memang yang sejenis ya, yang membahas terkait dengan penyakit-penyakit saraf, penyakit-penyakit mental juga dengan gula. Jadi di Dr. Emma Super itu saya melihat ya bahwasanya beliau itu kan menderita bipolar ya, dan beliau melakukan diet ketofastosis gitu ya, atau ketogenic diet lah, yang mana itu kita sebut sebagai diet low carb atau rendah karbo ya, yang mana konsumsi intake karbo itu hanya 30 gram atau 50 gram gitu sehari ya. Saya pun ya mengamalkan diet itu meskipun tidak konsisten gitu ya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya pada penderita-penderita sakit mental, entah itu skizofrenia, entah itu depresi ya, entah itu penyakit mental lainnya, itu menunjukkan ya ketika dikurangi konsumsi gula ya, entah itu dengan berbagai macam diet itu gitu kan, selama saya lupa berapa bulan gitu, penyakit itu jadi hilang ya, area terkontrol, skizofrenia yang nggak kambuh, kemudian juga depresi nggak kambuh gitu kan. Nah, itu karena mengurangi konsumsi gula. Nah, kemudian di research lainnya dari video lainnya yang saya dapati adalah orang-orang dengan ADHD ya, kemudian orang-orang dengan epilepsi itu pun tidak boleh mengkonsumsi gula ya, tidak mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak tentunya ya. Artinya ketika orang-orang dengan epilepsi itu menggunakan diet keto, kalau nggak salah memang awalnya terapi epilepsi itu pakai diet keto tahun 20-an Masehi, 1920 Masehi maksudnya. Itu menggunakan diet keto, epilepsi normal, nggak kambuh-kambuhan. Nah, begitu. Nah, itu yang menyebabkan kesimpulannya bahwa orang kena hemorrhagic jerk itu harus mengurangi gula ya. Kapan makan gula lagi ya? Memang bisa ada solusi-solusi alternatif, misalnya memakai stevia gitu ya. Namun saya pribadi belum pernah mencoba apakah stevia ini nanti berdampak kepada hemorrhagic jerk atau enggak. Kalau gula buatan yang seperti saya pernah mengkonsumsi permen gula buatan ya, yang mana katanya aman, yang non kalori itu malah menyebabkan hemorrhagic jerk saya parah gitu kan, sampai 3 hari itu terus karena makan gula tadi ya. Kalau stevia saya belum pernah coba ya, nanti kalau saya sudah coba dan ternyata aman ya nanti saya share gitu kan. Oke, jelas dia mengurangi gula ya. Kalau ternyata memang kita nggak bisa makan gula lagi seumur hidup kita, ya sudah, berarti nanti di surga aja makan gulanya gitu kan. Kalau di dunia ya kita dibatasi begitu ya, dibanding nggak tidur gitu kan. Memang sudah begitu ya, memang gula itu memang kerusakan saraf. Kenapa begitu? Karena kan gula itu menyebabkan kenaikan gula darah gitu kan. Nah, gula darah yang naik dari yang rendah ya, misalnya taruhlah 90 mgdl naik ke 150, kan tinggi tuh lumayan. Itu kan apa? Terjadi swing ini menyebabkan kita mudah depresi gitu ya. Lama-lama kalau swing terus kan ya, pertama otak kita rusak kan, hormon-hormon kita nggak stabil, saraf-saraf kita juga lama-lama rusak gitu ya. Jadi kalau memang udah diuji dengan hemorrhagic jerk ya, coba batasi gula dulu gitu. Apakah menderita di awal-awal ya, yang tadi kita konsumsi nasi banyak gitu ya, sekali makan nasi 5 kepal mungkin gitu ya, pagi-pagi makan nasi goreng, telurnya dan sebagainya, kerupuk dan sebagainya, ya diganti, jangan cuma makan telur aja nggak pakai nasi. Nah, itu kira-kira tentu akan menderita itu ya. Saya juga merasakan itu ya, penderitaan tidak makan gula ya. Apalagi melihat orang makan bakso enak-enak, sayanya cuma bisa makan gajinya aja ya, itu gajinya aja gitu kan. Nah, dan apalagi kalau misalnya kita punya riwayat tekanan darah tinggi, itu makan bakso ya hambar, cuman gaji aja dimakan, kan tidak boleh masukin natrium banyak kalau punya hipertensi gitu ya. Karena hipertensi pun nanti ngaruh lagi ke hemorrhagic jerk ya. Kenapa? Karena tanda-tanda magnesium turun, tensinya naik. Nah, itu kalau udah punya seperti itu memang harus sabar-sabar gitu di dunia ini ya. Barakallahu fikum.